pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 38 Teluk Pandan, yang saya hormati rekan-rekan guru serta pegawai SD Negeri 38 Teluk Pandan. Pertama-tama marilah kita sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, juga kita umatnya hingga akhir zaman. Baik, adapun kegiatan pada hari ini kita akan mulai dengan sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara destinasi ini. Kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat untuk ini, yaitu dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif model 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Oktaria Negeri Teluk Pandan TGP Angkatan 2010. Itu juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, dasar kegiatan ini adalah Bapak Ibu ya, ini adalah tugas dari pada TGP itu pada modul 1.4 yang harus dilaksanakan dalam bentuk aksi nyata ya. Nah, jadi kita akan melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian juga diharapkan pada kegiatan ini Bapak Ibu ikuti ya dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini benar-benar bermanfaat bagi kita selaku TGP dan juga bagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dapat diterapkan di kelasnya masing-masing. Walaupun hal ini sebenarnya kemarin sudah disampaikan juga melalui kegiatan KKB ya. Tapi ini untuk lebih menambah lagi pengetahuan kita ya, terutama untuk diterapkan di kelas ya, di sekolah. Ini kan sama materi ya, materinya dengan TGP yang lalu-lalu. Jadi materi TGP itu kelihatannya belum ada berubah dari segi modul. Nah, jadi ini alhamdulillah Bapak ya, kita mempunyai 2 TGP. Nanti hari Senin setelah Oktaris juga akan melakukan dan apa berulang-ulang supaya kita lebih. Nah, jadi TGP ini apa-apa yang mereka dapatkan ya selama mengikuti TGP ini harus dipulangkan atau dibagikan kepada rekan-rekan yang ada di SD ini, atau mereka nanti akan memberikan di lintas sekolah ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semuanya, dan juga Bapak yang dapatkan di nanti di sini itu diterapkan dalam kegiatan Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Dan jika ada hambatan-hambatan ataupun ada hal-hal yang kurang mengerti, alhamdulillah kita punya 2 TGP. Oke, nah, ini bukan bermanfaat untuk mengucapkan alhamdulillah karena di sekolah kita ini ada 2 TGP. Mudah-mudahan untuk di angkatan selanjutnya itu ada lagi TGP lain yang menentukan
Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Ya, Bapak dan Ibu Guru, acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi penerapan budaya positif dari yang akan disampaikan oleh Ibu Oktaria. Kepada Ibu Oktaria, dipersilakan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada kepala sekolah yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana di pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita semangat-semangat dulu. Biasanya kita menyuruh anak kita untuk tepuk semangat. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk bersama-sama untuk melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu guru semangat juga, jangan hanya menyemangatin anak doang ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan menyempatkan waktu untuk ikut berada di kelas ini dalam acara yaitu diseminasi penerapan budaya positif modul 1.4 di PJP yaitu program guru penggerak. Nah, kami selaku calon guru penggerak dengan Pak Teris memang diberikan kesempatan untuk mengimbasi atau berbagi praktik baik apa yang telah kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini mengikuti dalam acara program guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, adapun yang akan saya bahas pada pagi ini yaitu tentang budaya positif. Mungkin kita semua juga sudah tahu, sering dengar malahan, budaya positif. Tetapi mungkin kita belum terlalu paham apa sih inti dari budaya positif tersebut. Semoga Bapak Ibu enggak bosan nanti karena saya minta waktunya kurang lebih 1 jam sekian. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelas kami dulu di program guru penggerak, yaitu kami masuk ke kelas 10.06 BGP Babel atau Bangka Belitung oleh asuhan Pak Kasmi, yaitu fasilitatornya beliau Pak Kasmi SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMP 1 Negeri Muntok. Nah, kemudian saya sendiri TGP Angkatan 10 Oktaria dan pengajar praktek saya yaitu Pak Indri SPD MPD, beliau adalah guru PKN di SMP Negeri 3 Tanjung Pandan. Nah, itu adalah sesingkat perkenalan kita Bapak Ibu. Jangan sampai nggak tahu ada apa sih di CGP itu. Nah, nanti siapa tahu ada teman-teman yang lainnya yang akan mengikuti jejak kami selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, ini sedikit perkenalannya. Maka sekarang kita akan masuk ke latar belakang mengapa kami harus mengimbasi atau melakukan diseminasi dari budaya positif ini. Bapak Ibu yang terhormat, latar belakangnya adalah pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung dengan penerapan budaya positif, di mana dengan budaya positif ini akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sehingga mereka bisa belajar dengan aman, nyaman dan juga senang tentunya. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung terwujudnya budaya positif ini, nah kita harus memahami dulu apa itu inti tentang budaya positif. Nah, yang perlu diterapkan dengan konsisten tentunya sehingga budaya positif itu bisa terwujud dalam kelas maupun pada sekolah pada umumnya. Nah, Bapak dan Ibu, sedangkan tujuan pertemuan kita hari ini yaitu adalah agar pendidik kita sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga pendidik yang mendapatkan pemahaman mengenai konsep kunci budaya positif. Nah, yaitu tentang perubahan paradigma belajar dan juga budaya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar kita, posisi kontrol kita dalam restitusi nanti, dan juga keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, selain itu tujuannya ada lagi, yaitu kami sebagai TGP mau berbagi pengalaman atau sharing tentang pembelajaran yang kami terapkan di dalam kelas. Nah,
tentang inti budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, nanti budaya positif ini bisa kita pakai di kelas maupun di rumah untuk menangani kasus-kasus anak-anak kita yang ada di rumah, bukan hanya di sekolah Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan inti budaya positif. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberi imbasan bahasanya Bapak Ibu ya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat tentang keyakinan kelas. Dan yang kelima tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keenam tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol seorang pendidik atau tenaga pendidikan. Dan yang terakhir tentang restitusi masih, yaitu tentang segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki pembahasan kita nih, pernah tidak mendengar budaya positif sebelumnya Bapak Ibu? Sebelum ini? Oh pernah Bu? Pernah Bu? Pernah, baik. Kalau pernah, mari kita lebih memahami diri tentang inti budaya positif. Lanjut, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma belajar, perubahan yang diinginkan adalah dari berpikir paradigma tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, hal ini akan dapat terjadi jika pengalaman dari pembelajaran atau dari permasalahan yang timbul itu dihadapi oleh dirinya sendiri, sehingga dia dengan keadaan lingkungannya membentuk dan menempa dengan masalah sehingga seseorang belajar dari masalah tersebut. Berarti pengalaman Bapak Ibu ya. Nah, paradigma stimulus respon memandang bahwa kita itu sama. Semua orang itu keperluannya sama. Kemudian melihatnya sama, ini sama, itu sama, semuanya sama. Kemudian merasakan kehendak kita kepada orang lain, memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Oh, kamu harus berdiri sama dengan saya. Satu pilihan maksudnya. Nah, itu pada paradigma stimulus respon. Tetapi kalau nanti kita harus berubah pandangan kita tadi tidak seperti itu ke teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena stimulus respon itu sudah tidak relevan dengan zaman kita saat ini. Nah, baik, kita lanjut, yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari tadinya stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah, katanya ubahlah sikap dan perilaku Anda. Ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun katanya bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, berarti cara-cara mengajar, ya kalau untuk pendidik, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Oke, kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusianya, dan ubahlah paradigma kita, mindset kita, artinya apa ya? Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat tentang realitas dari pandangan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini adalah tentang stimulus respon. Ini adalah paradigma stimulus respon dan ini adalah teori kontrol. Di mana pada stimulus respon kebutuhan atau realita yang kita adakan, yang kita lihat itu semuanya sama. Ini harus sama dengan ini. Bukti sama dengan Bu Normali. Pak Evan harus sama dengan Bu Edwi walaupun berbeda. Nah, itu pada pandangan stimulus respon. Tetapi oleh teori kontrol diubah bahwa kenyataan itu mereka tidak sama. Sehingga ketika kita punya peserta didik, yang A tidak sama dengan yang B. Tidak bisa kita paksakan harus yang A sama dengan yang B. Harus bagaimanapun caranya kita harus, tidak bisa. Nah, itu adalah sedikit membuka bahwa
kita paksakan pada teori kontrol. Itulah cara memperbaiki pandangan kita pada peserta didik kita, sehingga dengan memperbaiki pandangan kita terhadap peserta didik, dimungkinkan dia bisa belajar dengan maksimal. Kita coba bersama Bapak Ibu ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang poin kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sering mendengar kata disiplin. Kamu tidak disiplin. Nah, sekarang kita lihat apa makna kata disiplin. Bapak Ibu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu dari orang lain untuk mendisiplinkannya supaya bisa disiplin. Nah, itu adalah dua motivasi yang timbul dari disiplin, dari intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kemudian B, disiplin positif. Nah, tadi kita tahu disiplinnya apa. Sekarang kita ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain yang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti ketika kita disiplin anak jadi tidak nyaman. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, menurut Dian Goser menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin yaitu murid. Untuk menjadi murid kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi menurut Diana Gosen ini Bapak Ibu, anak itu harus termotivasi dalam dirinya dulu. Kalau sudah itu terjadi, maka dia akan berbuat yang lebih baik nanti ke depan. Lanjut, kita masuk ke tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada semua siswa kita, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini berasal dari siswa atau internalnya atau dari dirinya sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman ataupun pemberian hadiah. Nah, itu adalah tujuan disiplin positif. Artinya dia berbuat sesuatu tidak takut karena ada hukuman ataupun diiming-imingi dengan nanti kalau kamu begini ini kasih ini. Nah, yang akan terjadi menurut tujuan disiplin positif adalah dia benar-benar percaya bahwa ada nilai-nilai dalam diri yang harus dia munculkan, sehingga melakukan sesuatu tanpa akan melihat kena hukum atau dapat hadiah dari orang lain. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Nah, kemudian kita akan melihat nilai-nilai yang dipercayai anak kita tadi apa saja. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang dipercayai anak kita itu sering disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya secara menyeluruh mereka sepakat dengan hal tersebut. Nah, untuk pendidik, kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai itu adalah nilai yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, adapun dimensinya itu yaitu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan inovatif. Nah, Bapak Ibu, itu adalah dimensi dari nilai-nilai kebijakan universal yang menyangkut dengan kita sebagai pendidik. Nah, jadi tujuan kita adalah mengantarkan anak seperti ini gitu. Bapak Ibu ya, disiplin positif nantinya akhirnya ini enaknya. Baik, lanjut. Nah, yang poin ketiga, materi ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, setiap perilaku kita itu berarti punya motivasi tersendiri. Ada yang memotivasi kita mengapa sampai kita melakukan ini.
dosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapat hukuman. Berarti dia melakukan sesuatu itu agar merasa dirinya aman gitu. Oh, agar nggak tanya-tanya lagi, atau agar tidak mendapatkan hukuman dari gurunya atau anak kita ya. Oh, dia buat PR, padahal dia di rumahnya nggak buat. Ternyata dia masuk sekolah dia nyontek dengan temennya. Untuk apa? Supaya tidak dihukum dari guru katanya. Nah, itu adalah motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan mendapat hukuman. Nah, itu sering kita temukan Bapak Ibu ya, kelas kita sering sekali. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana seseorang itu berperilaku kalau dia melakukan ini pasti mendapat imbalan juga. Nah, kemarin kita juga Pak Perisya kata orang pusat bahwa ibu bapak yang ikut TGP nanti akan dijadikan sebagai kepala sekolah. Nah, itu adalah imbalan katanya. Iming-iming berarti Bapak Ibu ya. Tapi ya balik lagi ketika kita ikut TGP itu untuk apa? Nah, itu contohnya. Atau oh dia juara 1, ibu kasih ini. Nah, itu mendapat imbalan atau penghargaan. Atau bisa juga dengan kata-kata bagus, pintar. Nah, itu tidak berupa benda Bapak Ibu. Persepsi ya. Baik, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada posisi ini motivasi yang timbul adalah orang melakukan sesuatu karena mereka meyakini dan menghargai diri sendiri. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai sisi positif karena motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Nah, tadi saya sudah katakan, Pak Peris mau ke sini mau berbagi sharing kami. Nah, kami berdua belajar Mas Bapak Ibu ya. Di sini bukan menuruti, bukan lebih bagus, lebih pintar, lebih pandai, tidak. Kami juga masih belajar. Nah, jadi mungkin Bu Mala ke sini, aku motivasinya karena tidak nyaman misalnya. Karena saya menghargai undangan dari kepala sekolah. Nah, itu motivasi masing-masing orang. Tapi tadi dari kontrol kita harus menghormati apa yang menjadi pilihan orang tersebut. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana motivasi tadi mempengaruhi identitas dari seorang anak. Apakah dia menjadi seorang identitas gagal ataukah identitas positif atau berhasil. Nah, inilah Bapak Ibu perbedaan ketika kita memberikan hukuman, baik itu reward positif maupun negatif. Nah, dia akan artinya menjadi identitas gagal. Artinya dia akan menjadi pribadi yang aku ini gagal, aku ini salah, aku gini. Nah, itu akan membekas sampai berlama-lama, berlarut-larut, akan diingat terus. Aku ini gagal, aku ini gini lah. Karena dia mendapatkan hukuman ataupun reward yang kurang baik tadi. Nah, kemudian ketika kita mendisiplinkan anak dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati dan juga dengan restitusi, kegiatan restitusi, nah itu akan sedikit demi sedikit membangun identitas pada anak tersebut menjadi identitas yang kuat, identitas yang berhasil dan identitas yang sukses. Artinya dia akan menjadi seorang individu yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya nanti. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan-tahapan kita melakukan apa yang akan kita berikan hukuman atau penghargaan atau justru menyediakan menyediakan satu diskusi untuk menemukan solusi untuk dia. Nah, lanjut Bu Mala. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas. Nah, tentu saja ini pasti Bapak Ibu pernah sekali mendengarnya. Maka saya lihat di beberapa kelas sudah ada tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Nah, di mana orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ketika keyakinan itu sudah dibuat Bapak Ibu, nah anak-anak akan sadar, oh iya ya, saya sudah bikin keyakinan kelas. Kami datang tepat waktu. Ketika dia terlambat, dia akan sadar, oh iya, saya hari ini tidak sesuai dengan apa yang telah saya buat, yaitu keyakinan kelas. Dengan
Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, Pak Evan, jika Pak Evan di posisinya Bu Ambar, kira-kira Pak Evan akan ngapain si Doni misalnya? Kamu panggil dulu. Dipanggil dulu. Ya, aku di ganggu kawannya. Aku dia laporan, aku yang mobil iseng kan ganggu. Makanya hari ini ditanya. Oh, alasannya dulu. Aduh, terima kasih Pak Evan. Baik, nah, menurut Bapak kira-kira alasan Doni tadi melakukan hal itu apakah iseng ya Pak ya? Nah, baik Bapak Ibu, apakah karena memang dia lapar ataukah dia cuma mau apa ya, mau sindiran kamu nih gitu ya? Nah, baik, terima kasih Pak Evan atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, betul sekali. Dalam menghadapi kasus seperti ini, kita sebagai pendidik harus empat mata, panggillah dia. Tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Dan nanti Bapak Ibu akan tahu bagaimana cara mencari solusi terbaik untuk perilaku Doni tersebut. Nah, sekarang kita akan dari pertanyaan pengantin ini kita akan sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Jangan kelupaan untuk menanyakan kepada si Doni apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat dengan sikap kamu seperti itu Doni. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh yang telah saya lakukan pada semester lalu, yaitu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Kemudian caranya itu diskusi, kami diskusi, kemudian minta anak untuk mengungkapkan apa maunya dia. Dari beberapa murid itu, dari peserta yang ada, kemudian penulisan papan tulis, kemarin saya seperti itu. Nah, ambil kalau yang ini sama dengan ini, ambil satu saja. Nah, sehingga terdapatlah 6 keyakinan kelas kami kemarin. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Kalau yang lebih bagus itu di print, tempel bagus seperti itu ya. Kalau itu main tulis tangan, anak-anaknya sendiri yang tulis tangan, kemudian ditandatangani oleh mereka. Mulanya kemarin mau cat jempol tapi nggak ada catnya. Nah, itu adalah salah satu yang sudah saya buat di dalam kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga membuat ya, karena ini penting Bapak Ibu untuk ketika dia melakukan kesalahan, kita hanya tinggal keyakinan kelas mana yang kamu hari ini tidak laksanakan dengan baik. Mungkin itu untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang lalu bagaimana Bapak Ibu peran kita sebagai guru? Nah, terkait dengan Bu Ambar, di mana peran Bu Ambar tadi? Nah, untuk tahu peran kita itu sebagai apa, kita itu harus mengetahui kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kalau tanpa mengetahui kebutuhan dasar dia itu apa, mungkin kita akan salah apa ya? Salah diagnosis kalau dokter. Salah kasih solusi. Oh, dia ini memang lapar, kata Pak Evan. Oh, dia ini memang lapar. Berarti memang dia nakal kan, mengambil paksa makanan temannya karena lapar. Atau karena iseng. Ya, nah ini kita harus tahu. Sebagai kita, peran kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar mana yang harus dipenuhi. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser ada 5. Pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua tentang penguasaan. Ketiga tentang kebebasan. Keempat kesenangan. Kelima cinta dan kasih sayang. Nah, ini adalah jabaran dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk ke dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kaitannya dengan tadi yaitu ketika si Doni mengambil makanan paksa temannya, mungkin dia memang untuk kebutuhan bertahan hidup makan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah di posisi ini Doninya? Nah, kita lihat kebutuhan untuk diterima adalah meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari sekelompok orang. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman,
kerja, kemudian binatang peliharaan kita, serta kelompok di mana kita terhubung. Nah, apakah doni ini merasa tidak diterima? Nah, kita lihat lagi nanti yang mana sebenarnya doni ini. Nah, yang ketiga adalah power atau penguasaan. Bapak Ibu, pada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dengan didengarkan, dia ingin didengarkan dan merasa memiliki rasa harga diri yang tinggi. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten atau diakui, dihormati, atau meliputi self-esteem, merasakan dirinya, oh aku ada di sini, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Artinya ketika dia sudah tidak di situ, dia tetap punya pengaruh. Nah, apakah ini doni merasa oh aku ini bisa memiliki orang aku kuat, jadi aku paksa saja ambil makanan dia. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, itu tergantung di mana sebenarnya dia itu kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Nah, yaitu kebutuhan keempat tentang kebebasan. Kebebasan ini di Bapak Ibu adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak ke jalan-jalan ya. Nah, suka mencoba-coba. Oh, aku coba ini aja Pak. Aku yang punya aja Pak. Nah, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru serta menarik. Nah, itu anak SD biasanya Bapak Ibu ya. Nah, dia senang berjalan-jalan di kelas itu. Kalau kita ribet, karena biasanya juga, nah dia jalan-jalan. Nah, itu salah satu mau menunjukkan bahwa aku mau bebas, aku mau seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang diterima adalah kesenangan atau fun. Nah, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian peserta didik dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya dia akan menikmati apa yang dilakukannya. Dia lebih berkonsentrasi melakukan hal yang disenanginya. Juga dia suka bermain, suka dengan permainan yang ada. Nah, dia juga biasanya suka mengoleksi dengan barang-barang tertentu. Kertas, kartu-kartu, setik, biasanya anak kecil ya. Nah, kemudian dia juga suka melucu atau bergurau. Dia bisa membuat suasana di kelas itu tiba-tiba tertawa, terbahak-bahak temannya gara-gara kelakuannya dia. Itu kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau peserta didik, namun juga bagi manusia dewasa seperti kita. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita, dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pasti ada di antara teman kita yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah memang kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan ini harus terpenuhi, karena kalau salah satu tidak terpenuhi maka dia akan seperti doni tadi. Perkembangannya akan terganggu sehingga dia mencari untuk pemenuhannya tersebut dari lingkungan yang lainnya, bisa dengan cara negatif, mengganggu temannya, atau bahkan dia lebih ekstrim lagi dengan ngobat segala macam itu untuk mencari melengkapi kebutuhan 5 dasar tadi. Jadi kita sebagai pendidik, tenaga pendidikan harus bisa mengenal 5 kebutuhan dasar anak tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, di pembahasan ke-6 ini kita melihat posisi kontrol kita. Menurut Diana dosen lagi Bapak Ibu, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap peserta didiknya. Berarti kita mempunyai kontrol kita di sekolah maupun di luar sekolah, di kelas maupun di lingkungan kita.
Nah, apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Pertama, kita berada di posisi penghukum. Kedua, kita berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisinya kita sebagai teman. Dan keempat, posisi kita sebagai monitor atau pemantau. Dan terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, kelima ini kemungkinan besar kita pernah melakukannya, Bapak Ibu. Saya juga pernah berada di posisi kelima tersebut. Pernah merasakan maksudnya. Nah, kita masuk ke satu posisi kontrol penghukum. Nah, Bapak Ibu, pada seseorang yang berada pada posisi kontrol penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal yang dibarengi dengan nada suaranya tinggi dan bahasa tubuhnya biasanya menunjuk-nunjuk biasanya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah pada posisi kontrol penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan peserta didik agar lebih dalam lagi. Mereka senantiasa percaya bahwa dengan satu cara, yaitu caranya dia. Biasanya kalimatnya itu, Bapak Ibu, patuhi perintah ibu. Kalau tidak, awas ya. Nah, matanya melotot-lotot, tangannya menunjuk-nunjuk. Nah, itu biasanya kita berada di posisi penghukum. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut pada peserta didik kita? Nah, hasilnya, Bapak Ibu, ternyata kemungkinan besar peserta didik kita itu marah, bahkan dendam pada kita. Biasanya dia juga agresif terhadap kita, Bapak Ibu. Nah, biasanya bisa jadi mereka itu melakukan sesuatu yang tidak kita pikirkan, bisa dengan cara yang motor kita atau mobil Pak Evan misalnya dibocorin tuh motornya atau mobilnya, atau dicoret dia mobilnya Pak Evan pakai spidol, pakai apa. Nah, itu hasil dari hukuman tadi. Sifat agresif yang keluar meledak, langsung meledak. Kalau di penghukuman, pada posisi penghukuman, sifat murid itu langsung meledak, biasanya marah, dendam, berbuatlah sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Itu pada posisi penghukum. Nah, yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, pada posisi ini biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut sekali. Nah, biasanya pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang keluar dari pembuat merasa bersalah ini lembut tadi ya, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalimatnya seperti ini. Ibu itu sangat kecewa loh nak dengan kamu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya Bang, misalnya. Gimana Bang, kamu ini mama kamu dan yang lain kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan hasil peserta didik yang terjadi? Nah, hasil peserta didiknya itu, peserta didik akan memiliki penilaian dirinya bahwa dirinya itu sebagai pribadi yang gagal. Nah, peserta didik itu merasa tidak berharga karena dia sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, juga terkadang kalau tidak dikatakan, nah, kamu begini, nah, kita harus pembuat merasa bersalah juga biasanya kadang-kadang Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu perlu disadari tujuan akhir dari kelima posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer, yaitu di mana dalam posisi inilah peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Sekarang posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Nah, Bu Nani, silakan posisi kontrol apa yang kira-kira, oh dari 5 itu aku pernah berbuat seperti ini, aku pernah berada di posisi kontrol seperti ini. Bisa Bu Nani sebutkan Bu Nani posisi kontrol yang mana Bu Nani pernah berada? Kalau ini, silakan saya di kelas 1 ya. Ya. Kayaknya saya sudah
melaksanakan kelima-limanya itu. Kelima-limanya bahwa sesuai dengan karakter anak dan permasalahan yang ada di kelas. Kalau seperti hukum, kalau di kelas satu tidak sampai hukuman yang benar gitu ya, cuman diperingatkan gitu. Terus kalau pembuat merasa bersalah itu kayaknya kalau kelas satu pernah juga ya, supaya dia sadar dengan kesalahannya. Terus kalau teman, mereka memang masih perlu dirangkul ya. Jadi pasti pernah untuk monitor, memantau, pernah juga manajer juga pernah lah. Iya. Terima kasih Bu Nani, berarti Bu Nani sudah berada di lima-limanya, pernah berada Sesuai dengan tingkatannya masing-masing ya. ya, sesuai dengan tingkat masing-masing. Kalau kelas satu kan sesuai dengan usianya. Ya. Berarti Bu Nani sudah, ya terima kasih Bu Nani. Berarti Bu Nani sudah menerapkan posisi kontrolnya pada murid dengan permasalahan yang berbeda. Ya. Nah, menerapkan 5 posisi ini dengan permasalahan yang berbeda, dengan muridnya pun dengan karakteristik yang berbeda juga ya. Terima kasih Bu Nani atas pengalamannya Bu Nani ya. Lanjut, nah itu adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu, di mana kita pasti pernah merasakan posisi kontrol itu Bapak Ibu ya. Nah yang terbaik adalah tadi yaitu posisi kontrol sebagai manajer, karena di dalamnya kita bisa memberikan ruang untuk peserta didik kita berdiskusi untuk menyelesaikan mencari solusi dari apa yang sudah diperbuatnya. Bapak Ibu, ini saya punya kasus. Nah, kasus ini adalah kasus yang memang benar-benar terjadi. Kemudian pasti di setiap kelas pun ada kasus seperti yang saya alami, ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana kasusnya itu adalah Najwa memang merupakan siswa kelas 6 yang kerap datang terlambat ke sekolah. Akibat dari kebiasaannya tersebut, dia sering ditegur oleh guru mata pelajaran ketika mengampu jam pelajaran pertama, yaitu biasanya guru PAI dan juga guru PJOK-nya. Nah, sehingga guru mapel meminta wali kelas untuk mendiskusikan situasi tersebut kepada yang bersangkutan, yaitu Najwa Pema. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan kasus seperti saya, Bapak Ibu akan berlaku seperti apa? Menerapkan memposisikan diri itu di mana maksudnya ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu untuk mencerna kasusnya dan kita diskusi sedikit saja. Silakan Pak Peris, mungkin jika nih Pak Peris menghadapi kasus seperti ini, apa yang akan Pak Peris lakukan? Di posisi mana Pak Peris berada? Oke, baik. Terima kasih Bu Okta. Mungkin kalau menurut saya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, apalagi di sini Najwa ini sudah kelas 6, Iya. kita coba untuk kita lihat dulu. Jadi dia sudah berapa kalinya tadi. Kemudian karena dia sudah kelas 6, saya rasa kita mulai dengan di posisi yang keempat atau yang kelima. Karena di mana dia betul. Karena di mana kita mulai mantau dia, kemudian kita monitor perilakunya beberapa kali tersebut. Kemudian setelah itu kita jadikan ke manajer. Di mana posisi kita sebagai manajer, kita akan meminta dia bagaimana, apa posisi dia sekarang, apa yang dia lakukan itu akan melanggar yang mana. Jadi sehingga dia akan menemukan sendiri solusi dari apa yang telah dia laksanakan atau telah kesalahan yang sudah dia laksanakan, seperti itu kalau saya. Terima kasih Pak Peris atas pendapatnya ya, karena kata Pak Peris ketika di kasus Najwa ini kita akan berada di posisi keempat, yaitu monitor atau pemantau dan juga sebagai manajer. Betul sekali Pak Peris, karena apa? Bapak Ibu, ketika di kelas 6 ataupun di kelas beranjak mau di kelas tinggi 4, 5, 6, atau kelas 3 pun sudah belajar tentang namanya keyakinan kelas tadi. Nah, di dalam keyakinan kelas tadi pasti biasanya ada tertera kami datang tepat waktu. Nah, ketika si Najwa tadi berada dalam situasi tersebut, berarti dia tidak datang tepat waktu. Nah, itu kita bisa menanyakan Najwa, karena kita posisi pemantau Pak Peris ya, kata Pak Peris, kita bisa menanyakan kepada Najwa,
Najo. Konsekuensi apa yang sudah kamu lakukan? Konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan Najo dengan datang terlambat? Dia sudah tahu Bapak Ibu. Oh, ini Bu, ini Pak, dia sudah tahu. Nah, kemudian kita berada di posisi manajer. Ketika Najo kita panggil dan kita tanyakan dulu, tidak langsung Najo kamu gini. Tidak. Saya juga sudah berubah sedikit ya. Dulunya kamu kenapa langsung gitu dengan nada yang agak tinggi. Tetapi sekarang setelah belajar ternyata harus dimulai dengan perlahan-lahan. Sebagai posisi manajer kita akan mendatangkan dia tatap muka dengan kita. Kita tanyakan dulu alasan mengapa dia datang terlambat Bapak Ibu. Nah, atau nanti ada yang lebih baik lagi, ada nanti langkah yang lebih baik lagi. Tapi untuk sementara kita tanyakan dulu, Bang, kenapa Bang terlambat Bang? Sudah berapa kali Bang dalam seminggu Abang ini datangnya terlambat? Nah, bisa dengan cara itu dulu. Nah, baru kita masuk, Bang, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat Bang? Dia akan jawab, apa dengan ketiknya jawab, oh tidak, kali ini saya tidak berperilaku dengan sesuai apa yang kita sudah yakini. Dia akan sadar sendiri Bapak Ibu. Nah, barulah kita masuk. Kira-kira Bang, apa yang dapat Abang lakukan supaya tidak terlambat lagi Bang? Nah, dia nanti akan mencari solusi sendiri Bapak Ibu. Itu akan terjadi pada posisi manajer. Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu mengerti? Nah, jadi nanti kalau anak kita datang, duduk-duduk, Bu, aku nanya, dokternya. Nah, dan Bapak Ibu ya, kita tetap. Nah, dari mana? Kenapa terlambat? Kenapa aja Bapak Ibu? Biasanya guru kelas 1, guru kelas rendah itu lebih bisa mengontrol seperti itu. Kenapa datanya terlambat? Itu sering, saya sering melihat juga seperti itu ya. Karena memang kelas 1 memang perlu kesabaran lebih lagi Pak Saya dibanding dengan kita. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol dengan kasus Najo tadi. Nah, jadi sehingga kemarin saya dengan kasus tersebut harus berada benar kata Pak Felis pada posisi keempat pemantau dan juga untuk menyelesaikan masalahnya saya harus berada di posisi manajer untuk mencari solusi dari supaya Najo ini tidak kerap datangnya terlambat. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada materi terakhir yaitu tentang restitusi atau segitiga restitusi. Untuk Bapak Ibu memecahkan atau menyolusikan kasus Najo tersebut, inilah yang akan kita lakukan yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu menurut dosen Bapak Ibu merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, artinya dengan lebih baik lagi, tidak yang macam kemarin-kemarin. Nah, restitusi ini Bapak Ibu dapat membantu siswa kita menjadi lebih mempunyai tujuan. Kemudian dia juga akan lebih disiplin positifnya lebih meningkatkan lagi dan juga memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini juga menguntungkan korban dan sisi pembuat masalah. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi, segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan. Pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Nah, kedua validasi tindakan yang salah dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, kita akan berada menanyakan untuk prinsip membuat kesalahan yaitu apa, Bapak Ibu. Kemudian kita menggeser dari identitas gagal dia menjadi identitas suksesnya. Nanti akan saya perlihatkan kalimatnya seperti apa. Ini tahapannya. Nah, yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini kita akan berbuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, Bapak Ibu. Kemudian guru kita sebagai gurunya akan bergeser dari perilaku stimulus respon kepada menjadi proaktif atau teori kontrol tadi. Nah, yang ketiga, kita akan mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik, akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik lainnya atau dengan kita juga. Nah, yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini biasanya
kita. Nah, kemudian dalam tahapan yang ketiga ini kita juga mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang dilakukan anak tersebut, tindakan salah tersebut. Nah, itu adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalimatnya. Kemarin kami mendapatkan kalimat-kalimat yang akan kita lakukan dalam tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bukan hanya langsung datang, langsung aja dan tidak. Ada tahap yang namanya tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini biasanya kalimat yang sering muncul adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, pada kasus Majo tadi Bapak Ibu, yang saya lakukan pertama adalah Bang, abang itu bukan orang satu-satunya yang terlambat, tetapi, nah saya begitu. Tetapi dalam minggu ini ibu melihat abang itu sudah 3 kali tetap terlambat di jam pertama. Nah, itu menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Kemudian setelah identitasnya atau dirinya sudah stabil, kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukannya? Nah, kalimat yang biasanya muncul dalam tahap kedua ini yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemarin saya tanyakan seperti itu. Tentu saja lah, setiap orang itu pasti punya masalah atau pasti pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ibu yakin kamu itu punya alasan mengapa kamu sampai terlambat pada minggu ini. Kata saya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, langsung ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahap ketiga ini Bapak Ibu, ini kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, apa gunanya keyakinan kelas? Nah, pada tahap inilah kita gunakan. Nah, sehingga nanti kalimat yang akan kita gunakan yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah menjadi orang yang disiplin atau menjadi yang tetapi seperti itulah. Nanti dia akan mengalir begitu saja Bapak Ibu. Dia akan menjawab pertanyaan kita dengan leluasa. Nanti dia akan jawab, oh iya Bu ya. Kemarin alasannya saya tanyakan, mengapa Bang kamu sering datang terlambat? Oh Bu, aku keasikan Bu, malam-malam ada game baru kata dia. Di HP itu Bu, game baru banyak Bu, jadi aku tuh keasikan sampai jam 12 malam baru tidur. Maka paginya saya bangun terlambat. Nah, jadi saya tanyakan, keyakinan kelas mana Bang yang kamu kita sepakati yang kamu lambat. Nah, dia akan menjawab Bapak Ibu. Nah, seperti itu adalah pemecahan melalui segitiga restitusi. Menurut saya sebagai yang baru belajar Bapak Ibu ya, memang ketika kita mengaplikasikan tahapan segitiga restitusi dengan kasus yang ada di kelas, memang sangat ampuh. Artinya, namun tadi kita harus memiliki yang tadi itu Bapak Ibu, keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas adalah fondasi kita untuk melakukan hal ini, sehingga nanti tahapan demi tahapan akan saling mengkait-kaitkan. Dapatlah nanti solusinya, dia sendiri yang akan menemukan solusinya Bapak Ibu, bukan kita. Kita hanya membimbing dan mengarahkan. Nah, harapan kita dengan tahapan ini anak akan kembali dengan karakter yang lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin. Mungkin sampai di sini untuk pemaparan materi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kurangnya saya minta maaf, lebihnya hanya dari Allah yang memberikan kelebihan atas segalanya. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau di-sharing, misalnya Dokter, aku pernah melakukan ini loh Dokter, itu termasuk apa Bapak Ibu. Nah baik, mungkin terima kasih Dokter yang sudah menyampaikan hasil diseminasi penerapan budaya positif yang ada yang direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin memberikan tanggapan ataupun saran kepada Bu Okta terkait dari budaya positif yang disampaikan tadi, dipersilakan Bapak Ibu kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau bagaimana sharingnya terhadap kegiatan yang mungkin sudah dilakukan seperti itu.
Bapak Ibu dalam keseharian, oh saya pernah melakukan ini, tapi saya baru dari tahap yang ini, baru menanyakan mengapa alasannya. Itu bisa Bapak Ibu sebagai apa ya, pembelajaran buat kita semua. Ada Bapak Ibu? Tidak. Ya, silakan Bu. Terima kasih dokter. Biasa, Pak. Jadi, yang tadi di sekolah, ya, jadi dalam keseharian kita memang banyak sekali hal-hal yang Bapak Ibu temukan ya, terutama mengenai sikap yang kita lakukan anak. Akhir-akhir ini pun timbul berbagai macam ya mengenai sikap-sikap yang belum ke negatif lah, tapi tidak terlalu parah. Nah, tapi hal-hal itu kalau kita biarkan itu bisa menjadi orang ya, nanti takut hal-hal tersebut itu bisa menjadi kebiasaan dan yang nah, oleh sebab itu Bapak Ibu setelah kita mengikuti destinasi dari kita, mungkin Bapak Ibu dapat gambaran sedikit ya. Ibu juga merasa ya, mungkin selama ini kita itu memang banyak kadang-kadang kami malah praktek ya, karakter yang malah praktek. Itu pun sebagai guru gitu juga ya. Ibu bertugas sebagai guru itu sudah tentu ada kesalahan dalam mengatasi hal-hal yang kita itu temukan, terutama kita dari itu mengeluhkan kalau masalah anak itu tidak pandai, itu dia tidak terlalu apa itu jadi bebannya, tapi ada juga sih beban, tapi yang mengenai adanya itu tingkah laku tingkah laku yang menyimpang, ya, terutama Putri ini dia punya apa itu kasus banyak kasus ya, Lina banyak kasus itu ya. Nah, jadi alhamdulillah Bu Lina ya. Jadi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di kelas jangan ditanggung sendiri, jangan pusing sendiri. Kita punya kawan. Nah, jadi nanti untuk kedepannya Bapak Ibu kita akan mengadakan apa itu pertemuan seperti ini, ya, saling sharing, berbagi. Nah, Nani juga itu punya permasalahan, itu nanti di kelas 2 itu akan timbul pula masalah bagi guru yang menyambutnya, ya. Nah, biasanya kami hanya berapa itu berdiskusi berdua, ini jangan berdua aja, Nani, Putri, ada kawan-kawan lain yang saya bantu ya. Jadi ini kami pecahkan lah. Walaupun misalnya tanpa misalnya dalam waktu jam istirahat di ruang guru atau di ruang mana ya, silakan walaupun secara formal ya, ya. Tapi bangunnya sih memang seperti ini lah. Jadi kelihatannya tuh teratur gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya kedepannya masalah Bapak Ibu yang dan kadang bisa menyebutkan terlambat ya, itu masalah kan? Itu biarkan gimana? Jadi kebiasaan itu yang parah itu kelas 2 ya, Martino itu masalah. Panggil orang tuanya kemarin nah hadir. Nah, mana kita nak selesaikan ya? Nah, jadi ini yang berat juga kita mengadakan perbaikan itu. Ini kita memberikan juga bantuan dari orang tua. Kalau orang tua yang dukung memang sendiri ya. Dan kita berusaha kita atasi ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah suatu tim dan ya. Mari kita sama-sama selesaikan masalah di sekolah kita ini dengan sama-sama dengan sharing dan kita apa itu pecahkan bersama. Jangan tidak stres sendiri ya. Hanya lihat waktu nanti. Misalnya kelas mana yang perlu masalah-masalah yang berat lah yang jangan saya merasa bisa apa itu guru kelas jangan saya ya. Jadi kan lagi beritahukannya dengan cara-cara yang terakhir itu yang paling ya, cara-cara itu adalah positif negatif menghukum. Kalau kita dulu kan hukuman kalau ke sekolah, tapi apa kita hasilnya hasil ada kan? Tapi ada segi positif, kalau
berenang, tapi kan berenang. Ada kejadian di sekolah kok, bulunya ditumbuk dari dia, zaman dulu. Dilawan bulunya. Ban anak tuh kalau jadi hal kata baru ban motor dulu dikompet ya, dicoret-coret. Nah, itu kami mereka dari bahasa atau diperlakukan dengan tidak. Nah, selesai dulu ya. Kita lanjutkan di tahun lain. Mudah-mudahan ini mari kita berubah ya. Sama dalam mencegah perilaku negatif ya. Itu jadi nyaman. Yang penting itu memang perilaku lah dulu. Ya. Rutin. Jangan lupa ada juga. Jadi kita harus buat keyakinan keras dulu. Karena ada keyakinan keras, nyaman kita dulu. Ya. Itu kembalikan semuanya ke sana. Membuat mereka. Jadi semuanya itu memang dari diri kita sendiri. Lalu kalau mereka tidak bisa baru ya. Masih ya. Masih buka. Semuanya. Ya, marilah kita mulai mengadakan Tuhan. Mari masalah-masalah yang kita temukan baik secara khusus di sekolah maupun secara khusus di kelas maupun secara umum di sekolah kita. Kita juga ya. Nanti pimpinlah ya. Dan diskusi seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Asriani yang sudah memberikan arahan serta masukan kepada kita untuk memulai kegiatan nantinya yang akan kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita. Demikianlah Bapak Ibu, apabila tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, kami rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah penting, Ya. yang buruk bahasa dalam jawab. Segala jawab jadwal. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, minggu ini Ibu perhatikan kamu sering terlambat ya? Ya, Apakah benar. itu benar? Ya benar Bu. Nah, menurut Najo, berapa kali kamu terlambat datang pada minggu ini? Hampir 3 kali Bu. Wow, sering terlambat itu sebuah kesalahan, bukan? Iya Bu. Nah, baik Jo, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya agar terus bisa lebih baik lagi. Betul tidak? Betul Bu. Ya, oke Najo. Kita sekarang coba cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Nah, oh ya Jo, kamu terlambat pasti ada alasannya, bukan? Kira-kira apa alasanmu seringkali terlambat itu? Karena sering begadang Bu. Karena sering main HP dan lupa waktu Bu. Begitu ya. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu Bu. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, Nak? Sering datang terlambat Bu. Tidak disiplin. Iya. Oke, betul sekali. Menurut kamu penting tidak disiplin dan hadir tepat waktu itu? Iya Bu. Iya, betul sekali Nak ya. Lalu apa langkah kamu agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidak bergadang lagi dan tidak main HP lagi waktu malam. Oke, terima kasih Jo. Kamu memang anak yang hebat yang mau segera memperbaiki diri serta mudah-mudahan kedepannya tidak terlambat lagi. Sekarang silakan untuk istirahat. Baik Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Paninaka dari SD 38 dan Pandan, dan saya rekan sejawatnya Bu Oktaria yang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Dari hasil kemarin pembahasan yang telah dilakukan Bu Okta terhadap kami di sekolah kita tentang budaya positif, kami mengetahui bahwa ada namanya segitiga restitusi. Dalam hal ini kami mengetahui bahwa jika ada masalah, anak-anak bisa menyelesaikan sendiri dan juga dengan bimbingan gurunya. Jadi ketika ada masalah, siswa bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bimbingan gurunya, ya gurunya masing-masing. Untuk harapan
dari budaya dari hasil presentasi ataupun pengimbasan yang telah dilakukan Bokta di sekolah kami, artinya yaitu bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah kami. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kemah, siswa kelas 6. Saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu datang terlambat ke kelas. Saya tidak mendapatkan hukum atau dimarahi Bokta. Saya ditanya alasan kenapa sering datang terlambat dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusinya bimbingan Bokta sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bokta lakukan ini adalah demi masa depan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.